Di episode sebelumnya, Hanbyul diperebutkan dua pria tampan sekaligus. Setelah Taesung menyatakan perasaannya, Hanbyul malah berteriak dan pergi dari apartemen. Dalam perjalanan menuju mobilnya, Hanbyul masih tidak menyangka bahwa Taesung menyatakan perasaan padanya. Sampai-sampai ia salah masuk ke pintu mobil belakang. Selepas itu, ibu Taesung mengunjunginya setelah sekian lama tidak bertemu. Namun Taesung masih membencinya hingga kini. Saat Taesung masih kecil, ia harus terjatuh di hadapan banyak orang hanya untuk melihat ibunya sendiri. Saat itu, ibunya adalah seorang aktris ternama. Begitu pula ketika dirinya menginjak SMA. Saat itu, kakek neneknya mengalami kecelakaan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada saat yang bersamaan, ibu Taesung menghadiri acara penghargaan yang ia dapat. Hal itu membuat Taesung membencinya. Setelah itu, Taesung juga mengingat kejadian saat kali pertama ia bertemu dengan Hanbyul. Saat kuliah usai, Taesung pergi ke bioskop setelah semua orang pergi. Jadi ia bisa menikmatinya sendirian serasa menyewa bioskop. Namun pada saat itu, ia bertemu dengan wanita bernama Hanbyul yang sangat menghayati film hingga membuatnya menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Taesung bertemu dengan Yoo Ha-jin yang merupakan mantan kekasihnya. Namun pada 3 tahun lalu, Taesung dan Ha-jin kebetulan makan bersama setelah syuting usai. Tapi seseorang memotretnya dan banyak artikel muncul bahwa Taesung berkencan dengan Ha-jin. Ha-jin lalu mengatakan sebaiknya Taesung mengatakan bahwa mereka telah berkencan. Pada saat itu, Taesung membenci aktor bernama Shin Jo-hyun yang kebetulan menyukai Ha-jin. Jadi ia menuruti perkataan Ha-jin dan juga ingin membuat Jo-hyun sakit hati. Fakta yang sebenarnya, Taesung tidak pernah berkencan sama sekali dengan Ha-jin. Sementara itu, pada saat itu pula Hanbyul menyukai Taesung sampai meneteskan air mata ketika menulis artikel tentang hubungan Taesung dengan Ha-jin. Apalagi saat melihat mereka menjalani pemotretan. Hal itu membuat Hanbyul bersedih dan patah hati. Di sisi lain, kini persaingan antara Taesung dan Soo-hyuk dimulai. Soo-hyuk terang-terangan mengatakan bahwa ia akan makan malam dengan Hanbyul di hadapan Taesung. Merasa kesal dengannya, Taesung pun tidak ingin kalah. Ia mengajak Hanbyul untuk datang di tempat yang sudah ia tentukan. Namun sayangnya saat Hanbyul datang, satu bus berhenti dan meminta tanda tangan hingga berfoto dengan Taesung. Besok malamnya, Hanbyul datang ke tempat yang sudah dijanjikan untuk makan malam dengan Soo-hyuk. Hanbyul masih merasa canggung setiap kali bertemu dengannya. Sepulang dari situ, Hanbyul menceritakan semuanya pada Ki-beom. Dulu saat Hanbyul selalu dekat dengan Taesung, tiap kali bersamanya, Taesung tidak pernah bersikap seperti bintang papan atas. Hanbyul merasa dirinya istimewa. Namun ternyata ia salah. 3 tahun lalu, Taesung berpacaran dengan Ha-jin. Hal itu sangat sulit untuk dihadapi, apalagi Hanbyul yang menulis artikel tentangnya. Apalagi saat kuliah dulu, rumor bahwa Hanbyul berkencan dengan Taesung cepat meluas di kampus sehingga semua informasi pribadi tentang Hanbyul mulai tersebar. Padahal Hanbyul sama sekali tidak berkencan dengannya. Hal itu sangat sulit untuk ia hadapi sehingga muncul rasa ingin bunuh diri. Hanbyul merasa sangat malu karena mencintai seorang artis hingga menderita sendirian. Taesung adalah cinta pertamanya. Sementara itu, Taesung terus mengirimi tiket film untuk ditonton bersamanya. Taesung sudah memesan semua tiket supaya hanya mereka berdua saja yang menonton. Tapi Hanbyul malah mengabaikannya. Tak lama kemudian, Hanbyul datang ke rumah Taesung. Mereka bicara dengan rasa gugup satu sama lain. Hingga akhirnya Taesung mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Hal itu juga direspon dengan ciuman dari Hanbyul. Mereka pun kini telah berkencan. Esoknya, Hanbyul mengatakan pada Soo-hyuk bahwa ia menolak dan tidak akan berkencan dengannya. Kini setiap harinya Hanbyul dan Taesung dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun meskipun begitu, mereka berdua masih merasa gugup satu sama lain karena pertama kalinya berkencan. Di lain waktu, ibu Taesung datang menemuinya lagi. Taesung memintanya pergi, namun ia memaksa masuk. Tak lama kemudian datang pelayan di apartemen Taesung untuk mengambil barang yang ketinggalan. Lalu ibu Taesung tiba-tiba menjambak rambutnya. Entah apa yang ia lakukan. Taesung pun emosi dan meminta sang ibu untuk pergi dari apartemennya.
Di perjalanan, Ibu Taesung cerita pada Yusung bahwa wanita itu bukan pelayan biasa. Beberapa hari lalu ia melihatnya di area desainer. Di tempat itu mereka hanya menjual satu-satunya jam tangan desainer yang ada. Ibu Taesung lebih dulu akan membeli jam tangan itu. Namun tiba-tiba wanita pelayan itu datang dan mengambilnya. Bahkan ia sampai menendang kaki manajernya karena hampir kehilangan jam tangan yang hanya satu-satunya. Hanbyul juga merasakan ada yang aneh dengan pelayan itu. Saat berpapasan dengannya, pelayan itu memegang dan menatap kalung yang Taesung berikan padanya. Esoknya tiba-tiba semua tim humas mendapatkan kalung yang sama persis dengan milik Hanbyul. Bersamaan dengan dikirimnya kalung itu terdapat surat yang bertuliskan, "Pikirmu kamu istimewa, kamu salah besar, kamu biasa saja, sama seperti kalung itu." Ternyata wanita pelayan itu adalah orang yang tidak suka dengan Taesung. Bahkan ia tergabung dalam suatu grup bernamakan Taesung Makin Hancur, kafe klub pembenci Taesung. Sementara itu, setelah semakin dicurigai oleh Yungso dan Hanbyul, pelayan itu yang bernama Myung-hee datang ke apartemen Taesung, lalu ia berpamitan untuk tidak bekerja lagi. Saat berpelukan dengan Taesung, Myung-hee mengatakan, "Kamu seharusnya menerima hadiahku saat aku mengirimkannya kepadamu. Kamu akan mengingatku saat makan makanan asin mulai sekarang." Semua itu berawal dari 3 tahun lalu, ketika Myung-hee mengirimkan hadiah istimewa yang sangat mahal pada Taesung. Namun Taesung berulang kali menolak hadiah itu. Hal itu membuatnya kesal hingga melakukan hal seperti ini. Ia masuk ke dalam lingkungan Taesung dan menyamar sebagai pelayan lalu memberinya makanan asin. Hal itu supaya Taesung mengingatnya ketika makan makanan asin. Jika Taesung selalu mengingatnya, dengan itu maka Myung-hee menganggap dirinya istimewa bagi Taesung. Setelah masalah mulai mereda, kini Taesung mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dalam pesan itu mengatakan, "Ketahuilah, ada seseorang yang membencimu di dekatmu." Selain pesan teks, nomor anonim juga mengirimkan screenshot kafe klub pembenci dan juga kartu pegawai Star Force. Melihat pesan itu, Taesung lalu mencari tahu dengan melihat kartu pegawai di kantor. Ia ingin memastikan bahwa orang terdekatnya tidak seperti Myung-hee, pelayan wanita yang ternyata membencinya dan tergabung dalam kafe klub pembenci. Setelah itu keadaan semakin keos ketika rumor bahwa Eun Si-woo gagal menikah disebabkan oleh perselingkuhannya dengan Taesung. Fakta itu didukung oleh beberapa foto. Terlihat bahwa Eun Si-woo memeluk Taesung dan menatap foto Taesung ketika berada di bandara. Padahal Eun Si-woo merupakan ibu kandung Taesung. Saat keluar dari apartemen, banyak reporter yang sudah menunggu. Hal ini mengingatkannya pada kejadian saat ia masih kecil. Taesung mengingat kejadian itu lalu tiba-tiba ia pingsan. Singkat waktu, kini berita semakin menyebar luas. Bahkan salah satu komentar mengatakan bahwa Taesung pergi ke Afrika bukan untuk acara amal, melainkan untuk menemui anaknya. Hal itu didasari oleh gambar bocah Afrika bernama Luka. Di gambar itu, ia menggambar dirinya dan Taesung dengan tulisan Papa di atasnya. Luka menulis itu sebab Taesung sudah seperti sosok ayahnya sendiri. Ia sangat merindukan sosok ayah dan kebetulan Taesung memperlakukannya dengan baik. Namun anehnya banyak yang menanggapi bahkan membalas komentar itu. Orang yang tadinya netral setelah mendengar skandal ini jadi bermunculan untuk menjatuhkan Taesung. Agensi sudah mengeluarkan pernyataan dan membantah skandal itu. Namun karena fotonya yang cukup meyakinkan untuk dijadikan bukti perselingkuhan, berita ini pun sulit untuk mereda. Salah satu cara untuk membuktikan kebenaran adalah mengungkap bahwa Eun Si-woo adalah ibu kandung Taesung. Tak lama kemudian diadakan konferensi pers mendadak secara langsung. Di sana Eun Si-woo menjelaskan semuanya. Dulu Eun Si-woo bermimpi untuk menjadi aktris dan hidup mandiri. Kebetulan ada pria yang mendatanginya untuk membantunya menggapai impian. Ia kemudian menikah dengan pria itu, lalu ia pun mengandung. Dan anak itu kini tumbuh menjadi aktris papan atas, yaitu Gong Taesung. Setelah Taesung lahir, setahun kemudian suaminya meninggal karena kecelakaan. Mertuanya lalu mengizinkannya untuk menjalani hidup baru. Sebab itu Si-woo meninggalkan putranya dan menjadi aktris. Dan Si-woo tidak pernah ada untuknya sedetik pun. Bahkan saat dia sangat membutuhkan sosok ibu, keserakahan dan ambisinya membuatnya sangat ingin menyembunyikan keberadaan putranya.
Ia kembali ke Korea hanya ingin meminta maaf padanya. Sementara itu, konferensi pers dilakukan secara mendadak sebab Han Byul mendapat telepon dari Ki Bum. Kini atasan Ki Bum mendapat informasi dari temannya bahwa Jiwo dan Taesung adalah ibu dan anak. Dalam informasi tersebut, sang atasan mendapat info lain yaitu Taesung adalah anak haram. Ki Bum memberitahu pada Han Byul bahwa mungkin atasannya akan merilis artikel tentang itu. Jika itu terjadi, maka masalah akan menjadi besar. Han Byul pun dengan sigap memutuskan untuk mengadakan konferensi pers mendadak. Singkat waktu setelah skandal perselingkuhan dapat diselesaikan, kini Taesung memutuskan untuk mendatangi ibunya dan mendengarkan apa yang ingin ibunya sampaikan. Keinginan itu tak lain atas saran dari Han Byul. Tiba di sana, ibunya bercerita bahwa dirinya kini sedang dirawat di luar negeri. Ia datang ke sini ingin meminta maaf dan menyesali atas apa yang sudah ia lakukan pada putranya. Sebelum ia akan lupa ingatan atas penyakitnya yang kini diderita, sang ibu tak mau jika dikenang sebagai ibu yang buruk. Walaupun kenyataannya begitu, setidaknya ia sudah meminta maaf dan menyesali keegoisan pada saat itu. Dan akhirnya pelukan pun menjadi penutup pembicaraan. Sang ibu kini terbang lagi untuk melakukan pengobatan. Tak lama setelah itu, Taesung mendapatkan surat entah dari siapa. Di dalam surat itu tertulis bahwa kematian bunuh diri Lee Yunwo disebabkan oleh Taesung. Surat itu juga bukan kali pertama datang padanya, melainkan sudah berkali-kali. Dan kini Taesung sudah mengetahui siapa pengirim surat itu, sebab ia telah mengecek CCTV dan orang terdekatlah yang melakukan hal itu. Dia adalah Gwinong, manajer Yunwo, yang kini telah berhenti dan memutuskan untuk membuka kafe. Dahulu Yunwo mendapat peran utama dalam drama Putri of Lover. Gwinong sangat senang melihat artikel itu. Namun di kolom komentar banyak yang mengatakan bahwa Taesung lebih cocok untuk peran itu ketimbang Yunwo. Yunwo memiliki keluarga, namun seringkali dia disulitkan oleh keluarganya. Taesung tidak memiliki keluarga, namun ia sangat kesepian. Hal itulah yang membuat persahabatan terjalin antara mereka. Taesung menceritakan itu pada Gwinong, bahwa Yunwo mendapat energi untuk hidup berkatnya. Jika terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri maupun Taesung, maka mungkin Yunwo akan terus bersedih di sana. Setelah semua percakapan itu, Gwinong menyerahkan diri pada polisi. Ia mengakui keanggotaannya di dalam kafe klub pembenci dan telah mengirim surat ancaman pada Taesung. Namun Taesung tak ingin Gwinong dihukum. Sebelum menyerahkan diri, Gwinong mengirim pesan pada Han Byul untuk meminta maaf padanya dan juga Taesung. Singkat waktu, kini Taesung terang-terangan memeluk Han Byul di kantor. Hal itu lalu diketahui oleh Choi Ji-hoon yang merupakan direktur perusahaan. Namun ia merespon seakan-akan Taesung dan Han Byul sedang bercanda seperti biasanya. Ji-hoon ternyata sudah mengetahui hubungan keduanya. Sementara itu mereka tidak bisa bebas berkencan di luar rumah, sebab akan berbahaya jika ada seseorang memfotonya. Han Byul menyarankan supaya Taesung menemuinya di rumah dan juga di kantor saja. Namun di kantor pun mereka harus merahasiakannya atau berkencan diam-diam. Tak ingin hanya bertemu di rumah saja, Taesung melakukan segala hal supaya tetap bisa dekat dengan Han Byul. Hingga akhirnya Taesung memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju dengan Han Byul, sebab Han Byul tidak pernah sekalipun pergi ke sana. Dalam perjalanan, Taesung memakai topi dan masker supaya orang tidak mudah mengenalinya. Tiba di sana, mereka bersenang-senang layaknya orang yang berkencan pada umumnya. Film pun berakhir di sini. Sayang sekali tidak ada scene di mana publik mengetahui bahwa Taesung mengencani pegawainya. Dan lalu Han Byul mendapat perlakuan yang membuatnya ingin berpisah dengan Taesung karena komentar pedas netizen. Sampai di sini saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di drama yang akan kami rangkum selanjutnya.